Sesaat lagi Anda ikuti Baca, Bincang Asik, Cari Amal, sebuah ruang perbincangan santai yang mengajak kita merenungi hal-hal sederhana namun penuh makna dan bisa jadi langkah awal menuju kebaikan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabu syarri wa ala alihil athari wa ashabil akhyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Baca TV, kembali kita hadir. Dan di kesempatan hari ini mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah, dan mudah-mudahan segala maksud tujuan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Amin. Dan juga mudah-mudahan siapapun, wabil khusus keluarga, saudara yang terkena musibah, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, ketulusan, keikhlasan dari musibah yang dilanda dan yang dialami. Dan kita semuanya mudah-mudahan senantiasa tersambung hati dan terikat hati untuk mendoakan keluarga kita, saudara kita, khususnya umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada di Indonesia ini khususnya. Baik, di kesempatan hari ini seperti biasa kami hadir dalam program Baca, Bincang Asik, Cari Amal. Hari ini kita bersama dengan SMP IKU Al-Bahjah yang hari ini ada kepala sekolahnya dari SMP IKU. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Yang satu lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ceria banget sih. Ada apa nih? Biasalah untuk menebarkan ilmu amal dan juga hal-hal baiknya harus ceria gitu. Harus ceria, bener ya. Seger banget kelihatannya. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Kayaknya beliau habis dapat hajat kayaknya. Ustaz, kalau nama antum, nama lengkapnya siapa? Ana, nama lengkap Tata Taqiyuddin. Dipanggilnya? Dipanggil Tata. Dipanggilnya Tata. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah, istri. Alhamdulillah sudah punya istri satu. Iya. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah juga kami baru dikasih amanah satu putri. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan antum nih kelahiran dari mana? Anak lahir di Kuningan. Oh, Kuningan. Kuningannya mana? Di Kuningan di Dharma. Oh, di Dharma. Kalau mungkin ada istilah Waduk Dharma tuh. Iya. Wisata di sana kalau deket dari sana. Oh, jadi dari Kuningan ya. Iya. Dan itu tahun berapa? Anak lahir tahun 90-an. Tahun 90-an. Iya. Masya Allah. Dari anak ke berapa, Ustaz? Dari anak pertama. Dari anak pertama? Anak pertama dari 8 bersaudara. Oh, Alhamdulillah. Itu tanggal 8 anak lahir. Oh, Masya Allah. Kalau antum anak ke-8. Dari 8 saudara ya, Masya Allah. Kalau antum dari mana? Ana dari Subang. Subang? Nah, Jawa Timur? Subang Jawa Timur. Subang masih Jawa Barat. Jawa Barat, ya? Tetangganya Kerawang sama tetangganya Indramayu. Masya Allah. Udah nikah? Belum sih. Oh, belum ya? Belum. Seger banget soalnya. Ya. Raut wajahnya nggak ada raut wajah itu ya. Tapi antum biasanya dipanggil siapa? Kang Fauzi ya. Kang Fauzi. Iya, Fauzi. Kalau di SMP Kuala Baja sebagai? Ana di SMP Islam Qurani Al-Baja itu sebagai humasnya. Sebagai humasnya. Betul. Masya Allah. Udah berapa lama di Al-Baja? Alhamdulillah kalau di Al-Baja ini dari 2021 ya. Di bulan Juli. Berarti kurang lebih hampir 4 tahunan lebih gitu. Masya Allah. Ini Eshum. Sarjana Humaniora. Gitu. Itu di mata kuliahnya kayak gimana sih? Eshum itu kan di Fakultas Adab dan Humaniora. Ya. Nah, kebetulan Ana sendiri itu jurusannya bahasa dan sastra gitu. Jadi Ana di bidang bahasa dan sastranya mempelajari bagaimana syair-syair, bagaimana tata letak kata lah gitu. Oh, jadi penyusunan kata-kata yang benar. Betul. Kalau antum tuh dari sarjana? Ana dari sarjana pendidikan bahasa Arab, Ustaz. Pendidikan bahasa Arab. Universitas mana, Ustaz? Ana di Universitas IAIN Kudus. IAIN di Kudus. Jawa Tengah, Ustaz. Jawa Tengah, Masya Allah. Berarti dari
Kuningannya sendiri, antum tuh apa? Aliyah atau SMA atau SMK? Jadi dari sebelum ke Kudus itu Ana mondok dulu alhamdulillah, mencicipi pendidikan di pondok pesantren di Darul Rahman Jakarta. Darul Rahman Kiai Sukramamun Masya Allah. 2011 selesai. Jadi kami di sana di Darul Rahman tuh ada bahasa pengabdian. Alhamdulillah Ana di Kudus masuk perkuliahan. Jadi lanjut setelah ngabdi lanjut perkuliahan selesai 2017. 2017 selesai perkuliahan, kami balik lagi ke Jakarta. Ke pondok kami. Alhamdulillah ngajar dari 1 tahun. Berarti 2 tahun 2017 2018 tahun ajarannya. Ngajar apa berarti setelah dari kuliah? Setelah di kuliah ya ngajar pelajaran-pelajaran yang memang ada di Darul Rahman, di pondok seperti itu. Yang antum masih ingat ngajar apa berarti? Waktu itu ada nusus atau mahfudot mungkin ya, mahfudot manjada wajada seperti itu. Mansaro ala darbi wasola, itulah masa yang pelajaran di pondok seperti pelajaran itu. Di pondok. Dan itu setahun ya? Setahun, alhamdulillah. Setelah 2019, alhamdulillah ketemu tuh dengan istri. Kan kebetulan emang lagi di mana ketemu? Ketemunya di rumahnya. Lagi searching atau enggak? Alhamdulillah langsung ketemu di rumah dari paman, jadi untuk direkomendasikan. Ya betul, direkomendasikan. Alhamdulillah kebetulan keluarga cocok. Dan antumnya juga cocok. Alhamdulillah cocok. Kalau nggak cocok soalnya istri antum juga nonton. Tapi di sini yang membuat antum makin bersemangat dalam berkhidmah. Ketika bersemangat berkhidmah, pertama karena satu Ana dari basic pondok pesantren gitu ya. Terus kedua karena jarak untuk Cirebon Jakarta terlalu jauh, akhirnya di Cirebon juga ada pondok pesantren Al-Bahjah. Nah, dari sana Ana dikenalkan lah dengan Al-Bahjah seperti itu. Sebelumnya belum kenal? Sebelumnya setelah di Jawa Tengah di Kudus sudah kenal atau belum? Hanya pernah ngeliat itu Buya di YouTube saja sih. Ada Buya Yahya itu. Sempet ya kan searching Buya Yahya seperti itu. Kalau ada pondoknya dan lain sebagainya belum tahu. Justru dari istri ini yang mengenalkan seperti itu. Baik, Masya Allah. Kalau istri antum? Belum. Belum ya, lupa. Masih perjalanan gitu. Soalnya khawatir searching. Tapi dari perjalanan beliau, apa sih sebenarnya yang juga kan di mana antum punya potensi yang begitu besar, melihat bahwasannya dari mana nih asal mulanya antum tuh ada Al-Bahjah nih gitu. Apakah memang sebelumnya sudah tahu atau seperti apa? Baik. Jadi sebelumnya itu ibu dan bapak Ana itu sering mendengarkan kajian Buya, tapi mendengarkannya itu via radio. Itu waktu zaman Ana masih SMA gitu. SMA. Ya, bapak dan ibu itu sering mendengarkan tausiah dari Buya gitu. Lewat radioku. Betul, radioku gitu. Sering mendengar setiap pagi kalau nggak salah, dan sangat suka lah sama ceramah-ceramahnya Buya gitu. Ibu bapak. Betul. Ana sendiri gitu masih SMP saat itu ya? Masih SMA gitu. SMA. Masih udah SMA gitu, mendengarkan ceramah-ceramahnya beliau juga menyejukkan hati gitu. Nah, setelah itu kuliahnya itu di Sunan Ampel, Surabaya 4 tahun. Alhamdulillah lulus di 2021 dan kebetulan ada lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaannya itu di SMP Islam Qur'ani Al-Bahjah. Alhamdulillah itu ibu dan bapak juga senang gitu mendengarkan anaknya itu di Al-Bahjah. Gitu. Keinginan antum? Keinginan Ana juga ngasih kabar ke orang tua. Orang tua itu sangat mendukung lah untuk ke Al-Bahjah, yuk Al-Bahjah didoakan setiap hari waktu proses perekrutan itu. Itu pas ketika Ana diterima, sujud syukur lah ibu itu, bangga gitu. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah yang tahu pertama adanya lowongan di SMP IKU Al-Bahjah itu orang tua antum atau antumnya? Ana sendiri. Kebetulan kan kalau di waktu perekrutan itu kan menggunakan media sosial. Ibu dan ayah kan nggak terlalu familiar dengan media sosial. Nah, kebetulan Ana lagi mencari-cari
lowongan pekerjaan di media sosial. Kebetulan ada lowongan media sosial di Instagram SMP Islam Quran Al-Bajah gitu. Terus Ana minta doa restu lah ke orang tua gitu. Lanjutkan, Masya Allah. Tapi hari ini antum ada di Al-Bajah TV, minta doa restu gak? Oh, belum. Nanti coba minta doa restu. Pasti melihat ibu itu. Pasti melihat. Ya, karena antum harus minta doa restu. Kalau kan nanti gak bisa ngomong selanjutnya. Baik, Masya Allah. Ustadz, kita kembali lagi, kita panggil nama Ustadz Tata ya. Dan Ustadz Ahmad Fauzi. Ya. Oke. Baik, Ustadz, kalau dari Maret tadi antum pendidikan, kemudian juga di Kiai Syukron Makmur ya, bahwa pendidikan agama itu sangat penting. Nah, yang membuat antum tuh begitu boleh dibilang, apakah ini memang cita-cita masih kecil gitu? Bahwa saya pengen jadi guru, saya pengen ngajar, atau sebelumnya pengen jadi pemain futsal. Apa yang membuat antum tuh alhamdulillah sekarang terwujud? Sebelumnya pernah cita-cita apa sih? Memang di latar belakang anak pribadi gitu ya, di keluarga memang lebih ke agama Sad. Jadi ada bahasa, kayak pengen jadi kalau dulu tuh bahasanya ulama ya. Ada cita-cita ke sana juga, sehingga kan pendidikan anak, latar pendidikan anak itu ya memang pesantren gitu. Pesantren, dan juga alhamdulillah dengan mungkin doa orang tua juga Sad ya. Jadi selama ini tuh kehidupan itu ya di pesantren, mulai dari SMP ya, setelah dari Darul Rahman, kemudian setelah selesai juga anak ngabdi juga di sekolah yang memang pondok pesantren. Setelah selesai kuliah kembali lagi ke Al-Bahjah, ternyata basicnya pesantren juga alhamdulillah. Dan memang mungkin itu tadi ya, ada keinginan untuk belajar lebih tentang agama. Dan juga anak masuk ke Al-Bahjah juga tidak hanya sebenarnya sih anak jadi guru, enggak. Tapi karena ada Buya juga, setelah dikenalkan istri tadi, ternyata Masya Allah itu penyampaian Buya dan juga akhlak yang disampaikan Buya itu juga, ini kayaknya cocok dengan dengan pribadi kan, pribadi anak sendiri. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan di sini. Masya Allah, masih bisa bertahan. Mudah-mudahan terus bertahan. Karena kalau beliau harus mengoreksi kata-kata. Iya benar. Jadi kalau Ustadz Fauzi ini ngoreksi kata-katanya yang tepat. Betul. Nah, Ustadz Fauzi ini kalau kita bicara mengenai antum khususnya bahwa ada ridho orang tua, terus kemudian juga ada peluang orang tua, terus kemudian yang perlu juga kita ketahui ini apa sih yang menjadi cita-citanya antum? Jangan dijawab. Karena kita akan kembali setelah yang berikut ini dalam program Baca, Bincang Asik, Cari Amal. Perbincangan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam Baca, Bincang Asik, Cari Amal. Menelusuri inspirasi kebaikan dalam keseharian. Mengkaji lebih dalam ayat demi ayat dan merenungi makna yang terkandung dalam Al-Quran bersama Buya Yahya. Bergegaslah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian Tafsir Al-Quran, Sabtu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bersama mempelajari kitab yang menjadi panduan umat Islam dalam meneladani, mengikuti, dan mematuhi perintah serta larangan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis 101 rihal itu bukan larangan ziarah kubur. Kajian At-Targhib wa Tarhib, Ahad pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Merenungi kitab Al-Hikam karya Imam Al-Haddad yang penuh untayan hikmah dan lautan nasihat untuk menempuh perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membaca Sunnah Baroka tidak perlu disalahkan. Kajian Kitab Al-Hikam, Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pasang surut keimanan dan semangat menjalani kehidupan merupakan keniscayaan sebagai seorang hamba. Temukan inspirasi dan semangat menjalani kehidupan bersama program spesial ini. Orang bersih hati adalah senangnya di saat berbagi. Mutiara Hikmah Buya Yahya, Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dedikasi khusus dan spesial untuk para santri.
membersamai perjuangan menuntut ilmu dan menjadi pewaris Nabi. Nasihat dari hati ke hati untuk para santri. Hakikat yang menolong kita adalah Allah. Nasihat untuk santri setiap Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Al-Bahjah TV. Alhamdulillah, kita kembali dalam baca, bincang asik, cari amal. Mari kita lanjutkan perbincangan yang mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Masih bersama kami, baca, bincang asik, cari amal. Dan kita masih bersama dengan SMPIku Al-Bahjah. Ini kita masih dengan beliau dulu nih, Ya, mangga. yang termuda. Yang termuda. Di Ustadz Fauzi, kalau antum sendiri tuh sebenarnya udah memang cita-cita pengen jadi guru atau sebenarnya ada cita-cita yang lain? Melihat dari latar belakang ibu juga sebagai guru, Masya Allah. Kebetulan juga mengajar ngaji. Ibu itu memiliki cita-cita anaknya itu bisa bermanfaat ilmu-ilmunya dan bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari gitu, baik di waktu mondok SMA dan juga waktu kuliah ingin bisa diamalkan gitu. Kalau cita-cita sendiri sih bukan sebagai guru, tapi karena memang doa orang tua itu sangat kuat gitu ya. Dan jadilah Ana sebagai guru di SMP Islam Qurani Al-Bahjah. Dan ternyata setelah perjalanan waktu ini dari 2021 sampai sekarang ini, ternyata menjadi guru itu sangat menyenangkan juga, bisa mengajarkan ke anak-anak dari mulai yang tadinya tidak tahu apa-apa kita ajari dan santri itu tahu apa yang kita pelajari gitu. Itu tuh sebuah kebahagiaan bagi seorang guru gitu, Abi. Apalagi kalau santrinya sering bertanya gitu, Ustadz bahasa Arabnya apa ini, sering itu menyenangkan bagi seorang guru. Itu adalah menjadi cita-cita kembali gitu. Jadi menjadi guru tuh menyenangkan dan ketika mengajarkan ke anak-anak pun, ke santri pun itu menjadi juga menyenangkan gitu. Masya Allah. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ya, ini dan sekarang tuh jadi menyenangkan orang tuanya. Masya Allah. Karena kalau kemarin dengerin suara, kalau sekarang ya suaranya juga, wajahnya juga. Masya Allah. Baik. Kembali lagi ke Ustadz Tata. Ustadz, kalau tadi bahwasannya antum sudah mulai kenal dengan Buya, kemudian bagaimana Buya antara ucapan, kemudian akhlak yang membuat antum semakin meyakinkan. Nah, awal mulanya itu seperti apa? Karena kan tadi sampaikan ada juga pondok di Cirebon ini gitu. Awal mula ketemu Buya ini? Berarti kalau awal mula ketemu Buya ya setelah saya di sini, Ustaz. Setelah Ana di sini, jadi kan kayak ada kajian Sabtu, kajian Ahad. Itu Ana mulai melihat Buya, mulai ikut kajian Buya. Karena kan memang sebelumnya nggak tahu ya. Jadi setelah di sini baru tuh ada untuk ikut kajian. Dan juga karena sudah di sini berarti kan setidaknya tuh walaupun Buya kadang Masya Allah dengan jadwal yang padat gitu ya. Ada kalanya beliau tuh di pondok. Ketika di pondok tuh kadang Buya tuh nyapa santri tuh Masya Allah. Dengan penuh kasih sayang itu. Jadi dengan anak beliau tuh rasa terenyuh Masya Allah. Bahasanya gini Sad, ini anak orang aja Masya Allah dimuliakan gitu kan. Anak orang lain dimuliakan. Yaitu memang santrinya gitu kan. Apalagi dengan anak pribadi. Berarti itu jadi contoh buat anak untuk ke anak-anak yang akan maksudnya dengan anak pribadi, dengan anak saya sendiri gitu kan. Nah, begitu juga ketika Buya kalau ada tamu, Masya Allah tuh menghormati tamunya itu Masya Allah udah kalau nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi bener-bener penghormatannya itu dengan tamu itu nggak setengah-setengah. Jadi full kalau Buya menghormati tamu itu. Maka oh ya memang ini juga ketika Ana belajar di pondok sebelumnya memang seperti itu gitu kan. Jadi seakan-akan ini tuh implementasi gambaran langsung gitu. Secara yang Ana pelajari sebelumnya. Oh seperti ini gitu kan. Kalau dulu hanya sekedar mungkin pemahaman lain sebagainya ya kan. Tapi ketika bertemu Buya, Masya Allah itu seperti itu. Jadi di sini tuh jadi, oh Masya Allah berarti Ana tuh
Maka jadi tadi saat Ana sampaikan di sini tuh Ana nggak hanya sekedar katakanlah menjadi guru, tapi belajar juga di sini. Seperti itu. Ustaz. Baik, Masya Allah. Dan ini kita kembali lagi bahwa sampai ada di mana antum sebagai kepala sekolah di SMP IQ Al-Bahjah. Apalagi sekarang ini kan ada momen ya, di mana Buya itu ngajak lari sore. Masya Allah itu, ya kan? Ajib. Ya kan? Di mana para siswa dari SMA, dari SMP, itu olahraga lari sama Buya, bersama dengan Buya. Nah ini yang ingin kita sampaikan ataupun yang ingin juga kita ketahui nih dalam program baca ini. Sebenarnya SMP IQ itu apa yang membuat orang tuh udah ke SMP aja, atau coba deh kenalin SMP, coba deh pahami atau deketi SMP IQ Al-Bahjah. Apa sih yang sebenarnya yang dihadirkan adanya SMP IQ Al-Bahjah? Baik, izin menjawab, Abi. Ya. SMP ini memang sekolah ya, tapi sekolah tidak hanya sekadar sekolah. Ya. Jadi untuk belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya itu di sekolah lain juga insya Allah ada. Ya. Ya. Tapi di SMP ini selain pembelajaran yang tadi di umum, juga ada pembelajaran dinia. Ya. Pembelajaran dinia itu berarti pelajaran-pelajaran yang isi di dalamnya itu ada pembelajaran tentang fikih, pembelajaran tentang akhlak, terus cara bagaimana sholat, cara bagaimana wudhu, berjamaah dan lain sebagainya. Nah itu di pembelajarannya. Kemudian selain di pembelajaran ada juga pembiasaan. Pembiasaannya itu seperti apa? Jadi kalau di sekolah, mungkin ya di sekolah luar tuh sekolah terus pulang ke rumah, sudah selesai. Tapi di SMP IQ Al-Bahjah setelah selesai sekolah ada kebiasaan-kebiasaan yang memang itu ranahnya untuk mengasah karakter. Seperti apa? Untuk sholatnya insya Allah 5 waktu berjamaah, Bi. Kemudian untuk qiyamul lail, sholat tahajudnya insya Allah tidak ketinggalan. Kemudian dan wirid-wirid dan lain sebagainya itu alhamdulillah itu salah satu untuk penanaman karakter. Nah, kemudian selain di samping itu ada juga akhlak yang tadi memang secara akhlak itu Buya langsung yang terjun yang mengimplementasikan cara berakhlak kepada tamu. Jadi anak-anak juga dengan melihat beliau tuh seperti inilah memuliakan tamu, seperti inilah ketika ketemu dengan orang, seperti itu. Berarti memang ada mata pelajaran khusus ataupun ada mata pelajaran yang dimana semua santri harus mengikuti karena Buya yang menyampaikan atau Buya langsung berinteraksi? Dan memang semua santri harus mengikuti ada kajian khusus untuk santri, Bi. Jadi Buya dengan santri khusus. Dan untuk implementasi Buya itu ya memang itu kan secara kebiasaan. Jadi anak-anak ketika lihat Buya itu tuh langsung secara tidak langsung tuh, ini Buya tuh seperti ini. Membangun kedekatan. Betul. Baik, Masya Allah. Kita ke Ustadz Fauzi. Senyum terus ya antum. Lihat jawaban beliau, Masya Allah. Sekarang pertanyaan antum jawabannya kayak gimana? Jawabannya Masya Allah juga Ustaz ya. Nah, kalau bicara mengenai humas, di mana ada pesan yang ingin disampaikan, terlebih di akhir-akhir ini ataupun saat-saat ini tuh begitu seringnya di tengah kesibukan ataupun jadwal padatnya Buya, baik itu safar, kemudian juga mengisi majelis. Nah ini ada diantaranya Buya itu lari nih, ya, dan sore hari bersama dengan santri, dan beberapa pekan ini bersama dengan santri dari SMP. Betul. Nah ini apa sih pesan dari humas yang ingin dihadirkan bahwasanya SMP IQ Al-Bahjah seperti apa gitu? Baik. Seperti yang tadi Ustaz Tata sampaikan ya, bahwa banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari pondok ini, pondok Al-Bahjah, khususnya SMP Islam Quran Al-Bahjah. Selain dari sekolah pun ada Buya yang mengajarkan bagaimana caranya berakhlak mulia. Selain itu juga akhir-akhir ini kan Buya juga sering berolahraga dengan santrinya, di mana sore hari sering jogging. Nah itu juga mengajarkan pentingnya kesehatan gitu. Nah kalau untuk di SMP Islam Quran Al-Bahjah ini itu selain ada program-program tersebut juga ada banyak program. Itu ada salah satunya ada program bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah kalau bahasa Arab kebetulan kalau SMP itu ada
3 waktu Abi gitu. 3 waktu. Yang pertama itu di malam hari santri itu wajib menyetorkan hafalan-hafalannya untuk memperbanyak mufrodat yang dipelajarinya juga gitu untuk diimplementasikan atau diucapkan kesehariannya. Terus di pagi harinya juga ada pembelajaran bahasa Arab juga itu menambahkan mufrodat daripada musyrif-musyrifnya gitu. Biasanya ada halakoh-halakoh pagi gitu dan di sekolahnya gitu. Dan di sekolah itu ada bagaimana cara mengucapkan bahasa-bahasa Arabnya. Itu adalah program bahasa di SMP. Selain ada program bahasa juga itu ada yang namanya hafalan gitu, hafalan Al-Quran, program tahfidz. Nah, kebetulan kalau di SMP Islam Qurani Al-Baja ini hampir 50% mencapai target. Dan target untuk SMP ini minimal 5 juz setelah lulusnya gitu, Abi. Baik, Masya Allah. Dan ini agak menarik lagi karena memang kami ini, kita khususnya itu kalau sholat berjamaah itu santri ini udah pada pegang Al-Quran. Masya Allah. Ya, bahkan bukan cuma hanya pegang, tapi mereka selesai sholat, justru mereka bukan bubar makan cari kantin, tapi justru malah mereka, apakah memang itu menjadi bagian daripada mata pelajaran? Selesai sholat zuhur, biasanya tuh banyak yang murojaah mungkin kalau disebutnya. Nah itu seperti apa sih sebenarnya Ustaz? Untuk santri-santri, katakanlah seperti tadi setelah sholat ada yang baca Quran lagi atau lain sebagainya. Karena di dalam menghafal Al-Quran selain dia menambah hafalan, tanggungan jawab selanjutnya adalah menjaga. Nah, maka mungkin itu kesadaran dari santrinya sendiri. Nah, jadi santri itu ketika merasa mereka punya hafalan, maka mereka harus mempertahankan hafalannya nih. Dengan salah satunya tadi murojaah setelah duhur, atau mungkin kadang nggak setelah duhur juga, Bi. Kadang di sore hari, di malam hari. Jadi lebih ke kalau untuk murojaah lebih fleksibel. Karena nanti setelah mereka punya hafalan murojaah dan nanti hafalan itu akan selalu diingatkan oleh gurunya. Jadi seperti contohnya, selama sepekan, dalam 5 hari itu anak-anak menghafal. Katakanlah di dalam 1 hari 5 baris contohnya. Berarti di dalam 4 hari, 5 kali 4, 20 baris ya. Nah, di hari terakhir, di hari kelima itu maka hafalan dari hari pertama sampai hari keempat itu akan dimurojaah semuanya. Nah, maka dari itu mungkin untuk di pembelajaran di kelas itu nggak mungkin ya. Karena memang ada santri lain juga yang harus setor dan lain sebagainya. Maka menggunakan waktu-waktu yang luang di luar pelajaran. Seperti tadi setelah sholat. Mungkin di waktu lagi free time free time mereka menghafal atau murojaah. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Dan ini memang punya target ya? Dari kelas 1 sampai dengan lulus itu berapa juz? Untuk targetan di SMP Al-Baja sendiri, kita selama 3 tahun itu 5 juz. 5 juz? 5 juz. Sejauh ini semua 5 juz atau bahkan ada yang lebih? Ini kan target ya? Yang namanya target kadang ada yang, alhamdulillah sih untuk yang lebih juga banyak. Banyak ya? Yang kurang juga ya kan ada. Yang namanya hafalan itu tergantung kadang anak-anaknya sendiri ya kekuatan menghafal. Jadi untuk yang kurang tuh kita hanya support. Support terus. Bagaimana kan kita nggak mau ya dengan beban hafalan juga anak-anaknya jadi membebankan ke santrinya gitu. Jadi dibuat enjoy, tetap support untuk menghafal sehingga gimana santrinya walaupun hafalan tapi tetap enjoy gitu. Seperti itu, Bi. Sehingga mereka capai target atau melebihi target itu bagaimana mereka yang punya cita-citanya. Betul. Baik, Masya Allah. Kita ke Ustadz Fauzi. Ustadz, tadi disampaikan bahwa ada bahasa Arab dan juga ada bahasa Inggris. Nah, kalau dari bahasa itu apakah ada hari-hari tertentu yang dimana santri dari SMP IQ Al-Baja ini baik dia telepon kepada wali santrinya ataukah dengan teman-temannya, ada nggak hari-hari tertentu yang dimana mereka harus menggunakan bahasa itu? Alhamdulillah kalau dari penggunaannya sehari-hari itu dari sekolah dan juga pondok itu ada penempatannya. Selain dari penempatan itu ada juga waktu-waktunya. Gitu. Contohnya itu ketika di sekolah itu santri diwajibkan menggunakan bahasa Inggris.
Di sekolah? Di sekolah. Di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 4. Itu santri diwajibkan menggunakan bahasa Inggrisnya, berkomunikasi dengan gurunya, berkomunikasi dengan santri pun juga harus menggunakan bahasa Inggris agar mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya itu. Gitu, Abi. Iya. Nah, kalau untuk bahasa Arabnya kapan? Kalau bahasa Arabnya itu digunakan itu ketika di pondoknya dengan para musyrifnya, dengan para muraqibnya, dengan para wali kamarnya gitu. Menggunakan bahasa Arab dari jam pulang sekolah yang mana itu jam 4 itu sampai masuk sekolah lagi. Maka dari itu yang tadi Anda sampaikan bahwa ketika menghafalkan setoran, menghafalkan mufradat, dan juga menyetorkan mufradat itu di waktu-waktu ketika di pondok gitu, di malam hari, di pagi hari sebelum berangkat sekolah gitu. Itu adalah waktu-waktu untuk kegiatan berbahasa Arabnya. Nah, kalau untuk kegiatan berbahasa Inggrisnya ya tadi di sekolah. Gitu. Dan itu setiap hari selama sepekan? Betul. Berarti tidak ada misalnya Senin sampai dengan Kamis bahasa Inggris? Tidak. Enggak, tapi justru di jam sekolah bahasa Inggris, di luar jam sekolah bahasa Arab? Betul, tapi sebelum ada program itu memang program sebelumnya itu memang seperti itu, Abi. Minggu pertama bahasa Arab, minggu keduanya bahasa Inggris, terus minggu ketiganya bahasa Inggris gitu, pokoknya selang-seling. Nah, dirasa kurang efisien gitu. Jadi karena kebanyakan guru umum itu pintarnya bahasa Inggris, jadi agar mengasah kemampuan santri juga berbahasa Inggris, dari disitulah untuk dibiasakan bahasa Inggrisnya di sekolah. Kalau di musyrik kan kebanyakan pintar berbahasa Arabnya juga, dan banyak juga yang lulusan Yaman, alhamdulillah. Jadi santri pun mengolah katanya atau memfasihkan bahasa Arabnya itu di waktu pondok itu. Berarti memang di pekan pertama itu memang lebih ke formal ya. Tapi kalau sekarang itu justru malah di waktu formal mereka bahasa Inggris, tapi di waktu pontren atau pendidikan pesantren mereka bahasa Arab. Dan kita kembali lagi ke Ustadz Tata. Ustadz, kalau dari sejauh ini tadi bahwasanya enjoy-nya anak-anak, senangnya anak-anak, sehingga mereka menghafal tadi, apakah itu vocabulary dari bahasa Inggrisnya ataupun dari bahasa Arabnya begitu. Apa sih sebenarnya yang mungkin pernah nggak ada yang curhat nih? Stres, saya nggak bisa. Ada nggak misalnya yang pengalaman secara pribadi antum sebagai kepala sekolah itu ada siswa yang langsung menghampiri antum? Ada nggak kira-kira? Untuk yang kan santri memang masuk ke Al-Bahjah ini tidak semuanya ya maksudnya kemauan sendiri. Bukan kemauan sih ya, waktu rata-rata gitu kan. Memang sama gitu kemampuan menghafalnya Jadi memang ada juga yang menghampiri kami. Sad, anak nggak bisa menghafalnya. Kadang menghafal 5 baris, nanti besoknya udah hilang lagi. Tapi sejauh ini memang ya kita nggak menyalahkan, karena itu kemampuan mereka gitu. Kemampuan mereka, kami hanya bisa ngasih support. Tadi ngasih support, ngasih motivasi gimana mereka biar tetap dengan kemampuan yang ada, mereka tetap menjalankan kewajibannya belajar, menjalankan kewajibannya ikut kegiatan tahfidz. Kami nggak mau dengan bahasa nggak mampu, akhirnya dia nggak ikut pelajaran tahfidz seperti itu. Maka kami lebih ke support dan motivasi. Nah, selain support dan motivasi juga izin kami sampaikan, tidak hanya ke materi, tidak hanya ke hafalan juga. Kami juga ada free time, terus juga anak-anak ada olahraga juga. Free time itu di anak-anak biasanya setelah pulang sekolah itu jam 4 sampai jam 5 itu mereka ada jadwal memang untuk futsal, ada memang untuk volley, ada basket juga. Jadi itu untuk bahasanya itu peregangan lah, biar mereka nggak terlalu otaknya terus di ini. Dan di situ bisa tahu ya karakter anak ini sebenarnya cara memberikan pendidikannya gitu ya. Betul. Karena ada anak tuh yang dia lebih seneng dikasih tegas. Tapi ada anak tuh yang disayang-sayang dulu, diangkat-angkat dulu gitu ya. Jadi pemahaman itu bisa didapatkan pada saat free time itu ya. Iya, betul. Nah, dari free time ini mereka kan ada yang terkadang suka main bola kan, futsal, ada yang volley. Nah, ternyata dengan hal itu tuh jadi
mereka fresh kembali. Besoknya udah bisa menghafal kembali seperti itu. Jadi nggak seharian penuh kita menghafal tuh enggak. Tapi kita juga ada kasih waktu mereka untuk mencurahkan kesenangan mereka lah. Apalagi kalau di Banin ya, mereka itu rata-rata di olahraga. Di olahraga. Baik, Masya Allah. Kita ke Ustadz Fauzi lagi. Ustadz, kita juga melihat bahwasanya beberapa pekan sebelumnya ada outing ya, kalau nggak salah ya. Ada kegiatan outing class. Outing class. Betul. Nah, itu kalau dari segi yang dimana antum sebagai humas, sebenarnya pernah nggak tuh pada saat di satu bis? Antum berangkat nggak? Berangkat Juga. Khawatir kita ngomong ini Paling depan, Bu. Nah, ada nggak misalnya salah satu di antara santri atau dari satu siswa SMPIQ Al-Bahjah ini gitu, mereka ngomong atau curhat sama antum gitu. Ada nggak yang mungkin antum juga melihat juga mungkin, oh ternyata dengan outing kelas ini anak tuh begini. Ada nggak yang bisa antum sampaikan? Alhamdulillah, kalau biasanya kan outing kelas ini terjadwal ya, Bi. Ya. Biasanya itu setelah ujian baru melaksanakan outing kelas. Ya. Nah, itu adalah cara kami untuk merefresh otak mereka karena hadiah sebagaimana kemarin itu sudah bersusah melewati ujian, betul, hafalan, ujian banyak itu. Jadi kami ngasih hadiahnya sebagai refresh dan respon dari anak-anak ini berbagai macam ya. Ada yang memang alhamdulillah Ustadz menyenangkan ketika kita outing kelas itu kemarin banyak gamenya juga. Selain banyak game kita juga bisa refreshing otak. Selain dari itu juga ternyata di outing kelas itu tidak hanya bermain-main saja. Ada juga kami silaturahmi dengan berbagai cabang di Al-Bahjah. Karena kan Al-Bahjah juga banyak cabangnya gitu ya, Bi. Iya, betul. Nah, santri itu bisa bertemu dengan teman seperjuangannya yang di Al-Bahjah cabang gitu, bisa bersilaturahmi, bisa berbagi pengalaman juga. Di situ santri itu banyak bercerita dari sisi positifnya itu seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Berarti dari situ mereka juga bisa tahu ya bahwasanya Al-Bahjah itu bukan cuma hanya di Cirebon. Betul. Tapi di cabang-cabang lain juga yang dimana sama-sama SMPIQ, sama-sama juga mereka adalah sebagai siswa. Itu justru menjadi inspirasi untuk mereka. Betul. Dan juga sebagai motivasi karena tidak ingin kalah dari Al-Bahjah Bogornya, maksudnya tuh berjuang dari kebaikannya gitu, berjuang dalam kebaikan gitu. Nah, santri SMP Islam Quran Al-Bahjah yang pusat ini tidak ingin kalah dalam kebaikan di Al-Bahjah Bogornya pun, dari Al-Bahjah Bogornya pun tidak ingin kalah dari Al-Bahjah pusat. Jadi saling bersaing dalam hal kebaikan gitu. Fastabiqul khairatnya. Betul. Nah, itu bagian antum. Nah, karena dari segi dalil itu ya adanya di pondok pesantren. Betul. Kalau humas adalah masyarakat. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi bahwa adanya outing class, kemudian juga ada kebiasaan anak ini untuk menghafal mufrodat, kemudian juga menghafal bagian daripada bahasa Inggris begitu. Nah, ini kalau dari pendidikan sebenarnya karena ini akan tersampaikan kepada wali santri juga. Betul. Apa yang kita lihat saat ini ataupun apa yang mereka saksikan saat ini akan menjadi barometer bahwasanya kalau dalam mendidik anak itu jangan cuma hanya dititipin. Kalau bahasa Buya kan begitu. Sebenarnya apa sih yang ingin dipesankan dari adanya outing class? Bahwasanya ingin merefresh anak-anak yang sudah menghafal dan melewati ujian. Apa sih yang ingin dipesankan juga nih kepada para wali santri yang ada di SMPIQ Al-Bahjah? Ya, baik. Yang pengen kami sampaikan seperti ini, Bi. Jadi mereka itu mondok itu tidak hanya sekedar mengenal lingkungan yang ada di dalam saja, Bi. Ya. Tapi juga kita ingin memperkenalkan ini loh lingkungan di luar juga. Sehingga tadi kita nggak hanya fokus dengan ini loh Al-Bahjah yang ada di Cirebon terus interaksinya yang di Cirebon terus. Nah, maka kita kenalkan dengan santri-santri yang ada di Al-Bahjah waktu itu kemarin cabang di Bogor ya. Ini loh ada juga Al-Bahjah Cirebon, Al-Bahjah Bogor. Maka kami silaturahmi alhamdulillah di sana juga diterima dengan baik dan masya Allah di sana ya. Santri-santri juga tadi disampaikan banyak cerita. Jadi mereka ingin fastabiqul khairat dan lain sebagainya. Jadi intinya kami tidak ingin bahasanya terkungkung di dalam gitu. Jadi kami juga pengen membuka wawasan anak-anak tuh. Ini loh suasana di luar juga ada yang memang bisa membuka wawasan mereka seperti itu. Ya, baik. Berarti memang justru ada program yang baru dihadirkan ya, bahwa outing kelasnya ini justru bukan biasanya kan ke kampus, ke lembaga ini, justru malah ke
cabang-cabang yang memang sudah ada juga. Sudah ada. Baik, Masya Allah. Tapi kalau kita kembali lagi bahwa kembali lagi ini adalah pesan ya dari anak kepada orang tuanya. Ada nggak yang membuat ini perlu disampaikan kepada wali santri bahwasanya anak ini dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu dan dia mengucapkan syukur tapi tidak bisa tersampaikan. Ada nggak yang mungkin Ustadz sebenarnya saya disuruh dipaksa oleh orang tua nih, tapi ternyata ini tujuan orang tua. Ada nggak yang mungkin juga ini menjadi pesan nih buat kita semua? Di mana anak itu yang tadinya dipaksa dan terpaksa masuk SMP UKU Al-Baja, tapi karena dorongan orang tua, supportnya orang tua, perhatiannya orang tua, ada nggak yang membuat si anak ini banyak banget perubahan? Justru hal seperti ini disampaikan malah oleh wali santrinya, Bi. Oleh wali santrinya? Iya. Jadi bukan si anaknya? Bukan si anaknya, justru dirasakan oleh wali santrinya sendiri. Jadi bahasanya setelah liburan biasanya. Setelah liburan, terutama anak yang kelas 7 nih, yang baru setelah liburan. Jadi wali santri tuh konfirmasi, tuh ngobrol sama wali kelas gitu. Kebetulan waktu juga kan pernah jadi wali kelas ya. Oh gitu. Bahasanya seperti itu. Alhamdulillah anak saya ini ketika sudah di Al-Bajah ada banyak perubahan. Mulai yang dari tadinya sama yang di rumah ya, sama adenya sering jahilin, sering apalah usil, gitu, sering usil. Sekarang justru membimbing. Ngajak sholat berjamaah, ngajak ngaji seperti itu. Jadi justru yang kami terima itu dari wali santrinya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, ketika di Al-Bajah ini alhamdulillah anak-anak tuh banyak perubahan. Tuh. Adapun yang dari santrinya sempat kita komunikasi dengan santri itu. Saya tuh disuruh memang sama orang tua. Tapi ketika berjalannya waktu, anak ketemu dengan teman, ketemu dengan asatid, tapi ternyata di sisi lain juga ibu itu tadi ngerasa saya itu memang di sini untuk lebih baik lagi. Karena dia juga ngerasa ketika di rumah itu, mohon maaf ya mungkin lingkungannya kurang baik gitu ya, ternyata ngerasa terjaga. Itu ada satu santri kebetulan itu pernah ngobrol. Jadi lebih ke apa ya, ke ngerasa dilindungi tuh, ngerasa dilindungi dari lingkungannya. Berarti feedbacknya nyambung ya, dari apa yang diinginkan oleh orang tua, kemudian apa yang diaplikasikan kepada warga ataupun keluarga saat liburan pastinya, dan si anak pun mendapatkan banyak nilai positifnya. Nah, kita kembali lagi kepada yang paling mudah. Karena SMP itu kalau sekilas nih kayak cocok juga kalau sebagai siswa SMP. Baik, ini Ustadz Fauzi. Ustadz, kalau kita lihat bahwasanya di akhir-akhir ini begitu banyaknya orang penting banget terhadap akhlak. Nah, biasanya dari siswa SMP UKU Al-Baja ini manggil antumnya nih AA, Akang, teacher itu apa namanya? Mister gitu, teacher. Ya, Mister atau Ustadz? Baik. Izin menjawab, kalau kebanyakan santri itu kalau manggil guru-gurunya itu Ustadz. Iya, Ustadz. Alhamdulillah baik kepada guru formal, baik guru yang non formal, yang maksud itu guru-guru agama itu manggilnya Ustadz. Selain itu juga kami kan mengajarkan akhlak juga ya. Setiap ada guru pun mereka selalu menunduk, memberikan salam layaknya mengimplementasikan apa yang kami ajarkan kepada santri-santri tersebut gitu. Jadi kebanyakan memang sudah dibiasakan. Betul. Mau itu guru bahasa Inggris ataupun itu bahasa Arab ataupun guru mata kuliah atau mata pelajaran formal ya. Betul. Bahasa Indonesia ataupun matematika tetap dipanggilnya Ustadz ya. Baik, kita akan berlanjut lagi karena ini ada bagian yang terpenting pastinya dalam program Baca Bincang Asik Cari Amal, dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Perbincangan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam Baca Bincang Asik Cari Amal, menelusuri inspirasi kebaikan dalam keseharian. Ada yang baru di Al-Bahjah TV, program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar.
hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba masa kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Alhamdulillah, kita kembali dalam baca, bincang asik, cari amal. Mari kita lanjutkan perbincangan yang mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Sahabat Al-Bahjah TV masih bersama kami dalam program Baca, Bincang Asik, Cari Amal. Dan kita masih bersama dengan SMPIQ Al-Bahjah. Ada kepala sekolah kita, Ustadz Tata Taqiyuddin, SPD. Ya, dan juga ada Humas. Di sini ada Ustadz Ahmad Fauzi S.Hum. Masya Allah, hum. Ya, saya senyum terus kalau ya kan. Ya, tabasum itu. Baik, kita kembali lagi ke Ustadz Fauzi nih. Ustadz, kalau kita bicara mengenai ya tadi bahwa anak-anak ini kan punya karakter yang berbeda ya. Artinya mereka kadang ada moodnya, berarti mereka semangat. Tapi kalau nggak mood nih, kadang mereka yang mohon maaf misalnya sampai tidak mau belajar dan sebagainya. Nah, dari Humas sendiri tuh gimana sih cara membangun moodnya anak-anak, apalagi yang dimana antum ini adalah ya humat ke masyarakat, ke anak-anak, ke manusianya. Baik. Seperti apa langkahnya ataupun tipsnya? Baik, di SMP Islam Quran Al-Bahjah ini atau SMPQ ini kebetulan banyak sekali karakteristiknya. Ada yang memang di pondokan itu atas kemauan orang tuanya, ada juga memang ke atas kemauan dirinya sendiri. Nah, santri-santri yang atas kemauan orang tuanya itu biasanya moodnya kadang awal-awal itu masih sedih gitu ya. Kurang membangun untuk menjalani kegiatan-kegiatan di pondok. Nah, Anda sendiri sebagai humas tentu saja awalan itu untuk mengajak mengikuti atau beradaptasi di lingkungan SMPIQ ini. Tapi Anda sendiri pun bekerja sama dengan bimbingan konseling, bagaimana cara menangani santri-santri yang mungkin masih homesick bahasanya itu, atau masih rindu dengan rumahnya, masih rindu dengan orang tuanya. Kami mengajak dari bimbingan konseling bagaimana cara menangani anak-anak tersebut gitu, untuk menaikkan moodnya. Biasanya itu dari bimbingan konselingnya itu ada yang namanya konseling, mengajak santri terus mengasih nasihat-nasihat apa aja yang diinginkan gitu, terus tujuan antum ke sini itu bagaimana gitu. Itu adalah cara kami untuk menaikkan moodnya juga gitu. Selain itu juga kami pun berbincang juga dengan santri gitu. Selain menasehati, berbincang biar tahu apa yang diinginkannya, cari tahu akar masalahnya, dan juga setelah itu biasanya santri mengikuti apa yang kita inginkan atau mulai beradaptasi di lingkungan SMPIQ ini. Baik, itu mulai mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijalankan ya. Betul. Baik, kita ke Ustadz Tata sebagai kepala sekolah, di mana ketika anak ini baru masuk
Secara otomatis tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi bahwasanya mereka ini masuk bukan keinginan sendiri sehingga harus yang ada di benak mereka adalah aduh pengen kepulang, pengen di rumah, sedih segala macam. Secara pendidikan dan secara metode dari SMP IQ Al-Baja ini, kalau siswa baru itu sebenarnya udah langsung dipres tentang wah belajar atau ada tahapan-tahapannya seperti apa biasanya kalau siswa baru ini? Baik, Bi. Jadi sebenarnya di SMP IQ Al-Baja ini, katakanlah tadi ya anak baru itu ketika masuk di SMP IQ Al-Baja ini, kita nggak langsung ke treatment yang wah harus gini. Jadi memang ada tahapannya dulu Bi di SMP itu. Jadi pertama kita kenalkan dulu lingkungan pondok. Lingkungan pondok mulai dari cara tidur, cara menata kasur, kemudian memperkenalkan jam tidur seperti itu. Jadi nggak langsung ke aturan-aturan yang memang sudah berlaku yang ada di anak lama lah katakanlah seperti itu. Jadi santri baru ini di SMP itu memang seperti itu Bi. Jadi memang pendampingannya itu biasanya kita kurang lebih 1 bulan. Oh 1 bulan. Betul. Jadi 1 bulan ini kita tanamkan tuh mulai dari akhlak, kemudian pembelajaran diniyah yang paling utama aja. Karena mereka akan membiasakan itu di setelah 1 bulan ini. Jadi bagaimana cara berwudu itu udah pas masuk di santri baru ini ya. Jadi kita lebih ke mendampingi di awal-awal itu. Jadi kalau memang bukan berarti kalau salah kita hukum enggak. Tapi kita bimbing, kita ingatkan seperti ini loh Dek, seperti lu Nak, seperti itu. Nah, begitu juga di pembelajaran kayak tahfidz. Tahfidz juga enggak langsung menghafal 1 juz itu tidak. Jadi kita memang bertahap Bi. Kita di tahfidz itu mulai dari tahsin. Dari tahsin dulu bagaimana santri-santri baru SMP IQ Al-Baja ini untuk memulai menghafal itu kita dari tahsin. Kalau tahsinnya sudah bagus, sudah bisa dinyatakan untuk menghafal, baru menghafal juga kita sedikit-sedikit mulai dari juz 30 tuh biasanya seperti itu. Nah, kalau di sehari-hari, kalau di kegiatan sehari-hari anak-anak lebih ke bagaimana caranya santri baru itu enjoy terlebih dahulu. Nah, jadi yang penting saat waktu sholat berjamaah mereka mengikuti seperti itu. Itu aja dulu. Nanti kan mulai terbiasa akhirnya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang sudah yang ada di yang sudah terjadwalkan gitu ya. Betul. Baik, Masya Allah. Kita kembali lagi ke Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi pernah gak sih nemuin santri yang lagi di pojok nangis, santri baru diam aja. Nah, pernah gak nemuin kayak gitu? Terus sekarang anaknya tuh seperti apa? Setelah mereka ya tadi karena mungkin masih baru, masih teringat dengan rumah, kemudian sekarang sudah justru malah mungkin udah lupa banget sama rumah. Ada gak yang pernah ditebus itu? Setiap tahun pasti ada kalau pasti ada. Nah, kebetulan kan anak sendiri kalau di SMP IQ ini sudah 4 tahun dan 4 tahun pasti ada selalu murid menemukan murid-murid baru yang nangis gitu dan yang sudah keluar pun ada gitu. Alhamdulillah yang tadinya di kelas 7 itu hampir setiap hari nangis ke kantor, Ustadz, mana gak betah Ustadz, dan kangen ibu, pasti ada selalu gitu ya. Nah sekarang udah jenjang SMA anaknya itu dia menjadi ketua OSIS, sudah menjadi orang yang berani gitu. Jadi ada penumbuhan karakternya di situ. Jadi tidak hanya nangis di awal-awal, mungkin di awal-awal mungkin wajar karena memang nangis. Tapi seiring pertumbuhannya anak ini, kami pun mendampingi anak tersebut bagaimana cara mengatasi masalahnya. Dan akhirnya di akhir ketika sekarang sudah di SMA, anak tersebut itu menjadi ketua OSIS gitu. Alhamdulillah, jadi ada pengembangan karakternya gitu. Justru malah semakin percaya diri. Betul, justru semakin percaya diri. Sekarang pun masih ada santri-santri yang masih kangen orang tuanya, kangen rumah, ada. Tapi kami bimbing juga bagaimana cara mengatasinya gitu, agar bisa lebih percaya diri, agar bahwa
santri ke sini itu untuk mencari ilmu, itu wajar untuk nangis kangen orang tuanya, wajar. Jadi perlahan-perlahan untuk bisa menguatkan tekadnya itu. Baik, Masya Allah. Kita ini juga menjadi pegangan khusus ya buat para wali santri, bahwasanya nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Anak nangis biasa. Biasa. Ya, nggak usah. Oh, enggak, anak biasa. Itu curhatan hati aja, pengen cepat pulang. Tapi setelah diarahkan justru malah jadi ketua OSIS. Betul. Jadi punya potensi dan percaya diri. Ustaz, kalau dari tadi potensi, kemudian juga prestasi, sejauh ini sampai dengan antum berarti udah berapa tahun di kepala sekolah SMP IQ Al-Baja? Kalau untuk di kepala sekolah baru tahun ini. Baru tahun ini. Kalau dari segi prestasi anak yang mungkin selama ini antum juga bagian dari wali kelas sebelumnya, sudah di prestasi apa saja yang sudah dilakukan ataupun yang didapatkan? Kalau prestasi, alhamdulillah tahun kemarin tuh kita di SMP tuh ikut Olimpiade Bahasa Arab. Olimpiade Bahasa Arab. Jadi, alhamdulillah kita mewakili tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Kemarin tuh di Bandung. Di Bandung. Di Bandung ininya audisinya. Cuman ya itu kami baru sampai sana. Baru sampai di Bandung. Mudah-mudahan tahun ini nih bisa provinsi. Amin, atau nasional nanti. Amin. Berarti dari bahasa Arab. Oh iya, dari yang lain mungkin. Dari yang lain di Olimpiade IPS dulu sampai nasional. Provinsi juga. Ya intinya untuk Olimpiade juga kita alhamdulillah IPS, matematika juga ada. Jadi secara tadi prestasi insya Allah lah tidak ketinggalan. Insya Allah insya Allah bisa berpartisipasi, bisa bersaing dengan yang lainnya. Baik, Masya Allah. Dan karena tadi bahwasanya ikut wawasan. Betul. Ya berarti bukan berarti tempurung artinya di situ saja, tapi memang ada yang juga diikut sertakan dari program-program yang diinformasikan. Baik, kita kembali lagi ke Ustadz Fauzi. Dari momen ini ataupun dari program baca ini, Bincang Asik Cari Amal ini, apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin dipesankan terhadap seluruh pemirsa Al-Baja TV terhadap hadirnya dan adanya SMP IQ Al-Baja? Silakan. Baik, alhamdulillah hadirnya SMP Islam Quran Al-Baja mungkin menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan wali santri yang mungkin khawatir dengan anaknya ketika sekolah di luar pesantren gitu. Jadi SMP Islam Quran Al-Baja ini menjadi jawaban bagaimana cara kita mendidik anak, mengasuh anak. Tidak hanya mendidik, kami juga mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, sama seperti yang Buya lakukan. Kami mengimplementasikannya. Jadi tidak perlu khawatir untuk orang tua bagaimana cara menjaga anaknya. Kami di sini insya Allah bisa menjaga anak tersebut, bisa menjaga bagaimana perilakunya, akhlaknya. Kami mengajarkan juga bagaimana cara berakhlakul karimah seperti itu. Jadi bagi orang tua yang mungkin masih bingung menyekolahkan anaknya, takut dengan pergaulan-pergaulan yang mungkin sudah mohon maaf bahasanya itu kayak kurang baik di lingkungannya, orang tua kami bisa memondokannya di SMP Islam Quran Al-Baja ini. Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fauzi. Ustadz Tata, apa yang ingin dipesankan dan ingin disampaikan terutama kepada para wali santri di SMP IQ Al-Baja ini dan juga seluruh pemirsa Al-Baja TV? Silakan. Baik, seluruh wali santri SMP IQ Al-Baja, alhamdulillah anak-anak di sini aman. Alhamdulillah anak-anak di sini juga izin kami mendidik anak-anak ya dengan kemampuan kami juga. Dan mohon doa sebenarnya ya. Mohon doa juga biar kami juga yang mendidik para asatid, murokib, musyrif dan seluruh jajarannya mudah-mudahan bisa bersinergi, bisa terus mendidik membersamai anak-anak. Nah, kemudian kepada seluruh pemirsa yang mungkin ikut menyimak agenda baca ini, tadi disampaikan juga oleh humas kami bahwa ketika bingung ya mencari sekolah, maka mungkin untuk pengembangan akhlak, untuk pendidikan akhlak, maka insya Allah
di Al-Baja ini, dan tadi rentetan yang sudah kami sampaikan itu bisa jadi referensi ya. Bisa jadi referensi bahwa kami di sini selain mengajarkan pelajaran-pelajaran, kami di sini juga mengimplementasikan yang namanya akhlak. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Tata, Ustaz Fauzi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Baja TV, kalau kita berbicara mengenai kepengen anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah, maka mulailah dari diri kita sebagai orang tua. Menempatkan posisi kita yang baik dan menghadirkan diri kita yang baik di hadapan anak-anak kita. Dan jadikan anak-anak kita sebagai aset yang bukan cuma hanya menjadi anak yang membahagiakan kita di dunia, tapi anak yang akan membahagiakan kita kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu, pilih sekolah yang terbaik menurut kita dan menurut pandangan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW dengan apa yang kita hadirkan. Dan semoga SMPIQ Al-Baja menjadi jawaban untuk kita berada di mana sekolah anak-anak kita nantinya dan di mana anak-anak kita membawa akhlak yang baik di dalam rumah tangga kita dan di dalam keluarga kita insya Allah. Oleh karena itu kami pamit dalam program Baca, Bincang Asik, Cari Amal, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashiri wan Nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabu syarri wa ala alihil athari wa ashabihil akhyari. Demikian perjumpaan kita dalam program Baca, Bincang Asik, Cari Amal edisi kali ini. Semoga setiap kata menjadi nasihat dan setiap nasihat menjadi amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya.